Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dengan NIM 2206020 dari Informatika kelas A, akan membahas tentang proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++. Pertama-tama kita awali dengan apa itu proses kompilasi. Proses kompilasi di C++ melibatkan penerjemah pada sumber yang dapat dibaca manusia menjadi kode biner yang dapat dibaca mesin dan dapat dieksekusi oleh komputer. Proses kompilasi C++ memiliki dua langkah. Pertama, kode sumber diubah menjadi kode objek referentasi perantara, dan kemudian kode objek dihubungkan dengan file dan pustaka lain untuk menghasilkan file yang dapat dieksekusi. Setelah itu ada tahap-tahap kompilasi. Pertama, mengakses source code yang ditulis oleh programmer dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada yang ambigu. Yang kedua, ada source code dibaca ke memori komputer. Yang ketiga, source code tersebut diubah menjadi object code atau bahasa assembly. Yang terakhir, object code dihubungkan dengan library yang dibutuhkan untuk membentuk file yang bisa dieksekusi. Setelah itu kita akan membahas tentang proses kompilasi di pemrograman C++. Pertama ada pra-pemrosesan. Pra-pemrosesan adalah langkah pertama dalam proses kompilasi di C++ yang dilakukan menggunakan alat pra-prosesor atau program pra tertulis yang dipanggil oleh sistem selama kompilasi. Semua pernyataan yang dimulai dengan simbol pagar dalam program C++ diproses oleh praprosesor dan mengubah file program kita menjadi file perantara tanpa pernyataan. Yang kedua, ada kompilasi. Fase kompilasi di C++ menggunakan perangkat lunak compiler bawaan untuk mengubah file perantara menjadi file majelis yang memiliki instruksi tingkat perakitan kode tingkat rendah. Untuk meningkatkan kinerja program, compiler C++ menerjemahkan file perantara untuk membuat file perakitan. Kode rakitan adalah bahasa tipe Inggris sederhana yang digunakan untuk menulis instruksi tingkat rendah atau dalam program microcontroller. Kami menggunakan bahasa rakitan. Seluruh kode program diurai atau dianalisis sintaksis oleh perangkat lunak compiler dan memberitahu kita tentang kesalahan sintaksis atau peringatan apapun yang ada dalam kode sumber melalui jendela terminal. Yang ketiga, ada perakitan. Kode tingkat perakitan atau VLS diubah menjadi kode yang dapat dimengerti mesin atau dalam bentuk biner atau heksadesimal menggunakan assembler. Assembler adalah program tertulis yang menerjemahkan kode perakitan menjadi kode mesin. Dibutuhkan instruksi dasar dari file kode perakitan dan mengubahnya menjadi kode biner atau heksadesimal khusus untuk jenis mesin yang dikenal sebagai kode objek. Yang terakhir ada menghubungkan atau link. Menghubungkan adalah proses memasukkan file perpustakaan ke dalam program kami. File perpustakaan adalah beberapa file yang telah ditentukan sebelumnya yang berisi definisi fungsi dalam bahasa mesin, dan file ini memiliki eksistensi beberapa pernyataan yang tidak diketahui atau ditulis dalam file objek yang tidak dapat dipahami oleh sistem operasi kami. Setelah itu saya akan membahas tentang fase-fase dalam compiler. Yang pertama ada fase analisis. Pada fase analisis, compiler membaca pada program lalu melakukan analisis terhadap struktur data dan makna dari kode tersebut. Nah, proses analisis itu terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada lexical analyzer. Di tahap lexical analysis, compiler membagi program menjadi token-token agar lebih mudah dipahami komputer. Setiap token dikelompokkan berdasarkan fungsinya seperti kata kunci atau keyword, operator, dan variabel. Yang kedua ada syntax analyzer. Setelah token dibagi, compiler melakukan analisis terhadap struktur sintaks program. Tahap syntax analisis memastikan bahwa seluruh kode sumber sudah mematuhi aturan yang ditentukan bahasa pemrograman. Yang ketiga ada semantic analyzer. Tahap semantic analysis melibatkan pemeriksaan semantik statis terhadap makna kode program. Di sini, compiler akan memvalidasi apakah perintah program punya algoritma yang logis dan dapat diterapkan secara benar.
Setelah itu kita masuk ke fase sintesis. Setelah melakukan proses analis, compiler akan menghasilkan kode objek atau objek code atau kode antara atau intermediate code generator. Fase sintetis sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu kode optimizer dan kode generator. Setelah itu saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, di tahap ini compiler melakukan optimasi terhadap kode abstrak ke kode antara. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja program, mengurangi baris kode, hingga memperbaiki masalah keamanan. Yang kedua, generator code adalah tahap terakhir dalam proses kompilasi. Di sini, compiler akan menghasilkan abstrak code atau intermediate code generator berupa file executable yang bisa dijalankan langsung oleh komputer. Setelah tahap sintetis selesai, programmer bisa mengeksekusi file program di komputer. Selain itu, ia juga bisa mengunggah program tersebut secara online, misalnya di beberapa web online tersebut. Sekian yang bisa saya bahas untuk kali ini. Mohon maaf ada